Ini adalah mesin bor cordless atau mesin bor tanpa kabel yang bisa digunakan untuk pekerjaan ringan dan recommended untuk pemula. Tidak ribet dan mudah digunakan. Kita akan unboxing seperti apa barangnya. Stay tune. Selamat datang di Hobby Story, sharing, unboxing. Ini adalah pertama kalinya saya membeli sebuah mesin bor. Dan jika kita berbicara mengenai mesin bor, ternyata ada banyak sekali jenisnya. Nah, yang saya rekomendasikan kali ini adalah mesin bor cordless atau tanpa kabel. Dan di depan saya ini, merek mesin bornya adalah Cordless NRT Pro tipe 330. Di mana tipe 330 ini ada dua versi, yaitu yang plus set sama yang biasa. Dan yang akan di-unboxing adalah tipe 330 yang plus set. Oke, kita mulai saja. Ini adalah bungkusnya. Di sini sebenarnya udah ada keterangannya. Untuk baterainya 12 volt. Oke, di sini udah ada. Keterangan detailnya. Kita langsung open aja. Boxnya plastik. Oke, ini ada manual booknya, produk-produknya apa saja untuk NRT Pro. Kita dapat skrup. Oke, ini adalah bedanya. Jadi kalau yang per set itu kita diberikan mata bor, terus kemudian sama obeng ya, obeng yang nanti dipasang untuk mesin bornya. Ini jika yang dilihat ini kita dapat mata bor untuk yang sebelah kiri ini untuk mengebor kayu, yang sebelah kanan adalah untuk mengebor besi, dan ini untuk pemasangan skrup. Ini ada tools tambahan-tambahan lain. Kita dapat charger. Tadi udah ya. Ini baterainya, kita dapat dua baterai. Ini 12 volt baterainya. Dan ini mesin bornya. Ini gripnya untuk pemegangannya oke juga. Bahannya juga lumayan bagus ya. Oke, untuk baterainya sepertinya pemasangannya di sini. Warnanya ini hijau, cukup bagus. Oke, di sini ada tombolnya ya. Kita mulai dari ini dulu.
variabel kecepatannya aja. Kita tes dulu. Ini posisinya di tengah ya. Jadi kita tekan, atau dari belakang sebelah kanan ini kita tekan juga supaya bisa muter. Ini jika begini perputaran sebelah kanan, jika begini maka dia akan muter ke sebelah kiri. Kita tes dulu untuk variabel kecepatannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5. Di sini ada indikator. Ini adalah baterai indikator. Jadi kita bisa lihat apabila baterainya mau habis atau tidak di sini. Di sini ada angka 2, ini 1 ya. Ini adalah untuk kecepatan. Pengaturan kecepatan. Jadi kalau 1 ini dia kecepatannya adalah 0 sampai 350 rpm. Jika kita pakai speed yang kedua, itu 0 sampai 1300 rpm. Dimana rpm itu adalah kecepatan berputar dalam 1 menit ya. RPM itu adalah revolution per minute. Jadi seberapa banyak putarannya di dalam 1 menit. Kita menuju ke ini ya. Ini ujungnya ini namanya cak. Dan di sini ada mereknya. Mana ya, terlihat nggak ya? Dan ini brandnya adalah Sanyo. Jadi cak ini adalah ujung palanya ini. Nah, sedangkan di sini ini adalah clutch control atau penentuan atau pengaturan torsi. Kita masuk ke cak dulu. Jadi cak ini adalah kita memasang mata bornya di sini, atau apabila kita mau masang skrup juga bisa di sini. Oke, untuk pemasangannya seperti ini. Ini sebenarnya udah ada arah panahnya ya. Jadi kita tinggal putar. Ke kanan. Ya, ini jadi ini ada batasnya di sini. Ini kita tahan aja yang belakang. Nah, yang depan untuk mengencangkan. Kalau tidak kita tahan, dia muter dia semuanya. Kalau ingin mengendorkan, tinggal ini yang bagian kepala belakangnya dipegang dan ini diputar. Nah, dia bisa lepas. Oke, ini untuk pemasangan mata bor atau pemasangan untuk penyekrupan. Ya, atau caranya bisa kita pegang ujungnya sini, caknya, kemudian ini kita arahkan perputarannya ke sini, ke sebelah kanan, kita pegang palanya. Oke, ini sudah kencang. Untuk pelepasannya, kita rubah settingan putaran sebelah kiri, kita pegang kepalanya seperti ini. Oke, dia akan lepas. Itu adalah pemasangannya. Oke, di sini juga ada lampu ya. Jadi apabila kita ngebor, sudah dibantu dengan lampu ini. Sekarang kita masuk di sini. Ini adalah clutch control atau pengaturan torsi. Di sini ada angka 1 sampai berapa ini? 1 sampai 18. Kita masuk penjelasan. Jadi apa bedanya sih antara pengaturan kecepatan dengan torsi? Torsi ini kita asumsikan dia seperti otot. Jadi besarnya kekuatan yang dikeluarkan mesin bor pada saat mata bor berputar itu namanya torsi. Jadi apabila kita kecepatannya rendah, maka torsinya semakin besar. Jika kecepatannya tinggi, maka torsinya adalah rendah. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melakukan pengetesan. Ada dua ya,
Yang hal penting adalah kecepatan dan torsi. Bisa jadi jika kita kecepatannya tinggi tapi kita tidak ada kekuatan, berarti itu kita torsinya kurang. Oleh karena itu kita set di sini. Nah, untuk mata bornya sendiri itu kita dapat dua ya. Ini adalah mata bor untuk kayu. Oke, ciri khasnya adalah di sini di ujungnya ini ada semacam lancip ya. Ini lancip. Jadi nanti pada saat kita mau ngebor kayunya itu kita tancapkan dulu, nanti baru kita bor. Nah, ini adalah untuk yang kayu. Ciri khasnya ada ini. Ada ujungnya. Ini ujungnya tajam ya. Untuk mata bor ini kita dapat 3 ya ukurannya. Begitu juga dengan apabila kita ingin melakukan pengeboran di besi atau plat juga bisa. Nah, ini adalah mata bor yang besi seperti ini ya. Untuk menggunakan mesin bor ini itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yang harus diingat adalah media apa yang akan kita pakai. Maksudnya di sini kayu atau besi. Jadi kita tentukan dulu medianya kayu atau besi. Nah, kemudian setelah kita udah menentukan medianya, kita tentukan kita akan melakukan pengeboran atau kita mau memasang skrup atau kita bilang penyekrupan. Kenapa seperti itu? Karena jika kita mau melakukan pengeboran, itu kita harus merubah clutch controlnya ini ke drill mode. Oke. Nah, jika kita mau masang skrup, itu kita harus keluar dari drilling mode. Jadi harus men-setting penggunaan torsi secara manual. Jadi kita tinggal pilih di angka berapa. Dimana jika kayunya tebal, kita membutuhkan torsi atau kekuatan yang lebih besar. Jika kayunya tipis, kita bisa pakai torsi yang kecil. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita akan lakukan pengetesan. Kita akan coba pengetesan untuk dilakukan pengeboran ke kayu. Kita rubah dulu menjadi drill mode. Ini untuk pengeboran kayu, kita menggunakan mata bor yang khusus buat kayu. Selanjutnya kita coba pada plat. Kita pasang mata bornya yang untuk besi, kemudian kita coba pada plat. Sekarang kita tes untuk pemasangan skrup. Kita set dulu di sini torsinya, saya coba 18.
kita coba torsinya kita ganti ke 14. Dan sekarang kita coba tes menggunakan torsi 8. Terakhir kita coba torsi yang paling kecil, yaitu di angka 2. Oke, ini adalah perbedaan kekuatan torsinya pada saat saya menggunakan torsi yang besar sampai yang terkecil. Ini adalah baterainya dan ini adalah chargernya. Kita tinggal colokan saja kabelnya ke baterainya. Kemudian setelah itu bisa kita cas. Untuk durasi pengecasan sekitar 2 jam. Untuk mesin bor NRT Pro 330 ini sangat recommended dan worth it sebagai pelengkap tools di rumah. Sayangnya, untuk tipe ini tidak bisa dipakai untuk mengebor tembok, hanya bisa kayu dan besi. Namun jika kalian membutuhkan yang sekaligus untuk mengebor tembok, kalian bisa membeli tipe di atasnya dengan harga sedikit lebih mahal. Oke, jangan lupa apabila Anda ingin menggunakan bornya, setting ke drill mode. Jika ingin memasang skrup atau melakukan penyekrupan, silakan disetting torsinya. Demikian dari Hobby Story, sharing, unboxing.